Ya, shalom semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya mengajak Anda untuk melihat satu peristiwa, dan menurut saya peristiwa ini cukup menarik. Anda boleh pergi ke, maafkan saya, Lukas pasal yang ke-5, Lukas pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang cukup panjang. Tuhan Yesus sampai ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memanggil ke-12 orang muridnya. Nah, yang saya mau membawa Anda untuk perhatikan adalah, paling tidak saya temukan ada 4 peristiwa dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 yang menggunakan kata setelah atau bisa menggunakan kata setelah. Apa pentingnya kata setelah ini? Kata setelah adalah kata penghubung dari satu peristiwa yang satu kepada peristiwa yang lain. Tetapi dalam perenungan saya, kata setelah ini adalah kata yang penting. Jadi after, life after, kehidupan setelah. Jadi menurut saya begini, seringkali ketika ada sebuah produk gitu ya, produk kecantikan, nah itu bagiannya gladi sebenarnya. Jadi ada produk kecantikan, biasanya kalau promosinya ya kan, biasanya nanti akan dikasih penampakan wajah before dan penampakan wajah after gitu ya. Dari antara before dan after, yang paling penting itu bukan before-nya. Yang paling penting itu adalah after-nya, setelah. Jadi penampakan wajah sebelum pakai produk ini dan penampakan wajah setelah pakai produk ini. Saran saya kalau Anda lihat produk setelah pakai produk itu jadi lebih jelek, saran saya jangan pernah beli gitu ya. Sebab berbahaya. Sebab yang paling penting bukan before-nya, tetapi yang paling penting adalah after-nya. Kalau tidak banyak perubahan, juga jangan pernah beli, sebab yang paling penting adalah after. Anda udah buang waktu banyak-banyak, Anda udah buang uang, tapi Anda kemudian tidak mendapatkan hasil yang sesuai Anda inginkan. Jadi after itu menjadi sesuatu yang penting. Dalam kisah Ayub, Ayub pasal 1 ayat 5, Anda juga akan menemukan misalnya, kita menemukan bahwa Ayub setiap kali setelah anak-anaknya selesai berpesta pora, Ayub selalu memberi persembahan kepada Tuhan sambil berkata, jangan-jangan waktu mereka berpesta pora, mereka menghujat nama Tuhan. Mereka menyatakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Ayub memberi persembahan kepada Tuhan atas anak-anaknya supaya Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka ketika mereka setelah berpesta. Jadi Anda lihat ada life after party, kehidupan setelah sebuah pesta. Yang paling penting bukanlah waktu Anda sementara berpesta. Yang paling penting adalah sesudah pesta, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan. Ayat ini biasanya saya pakai untuk mengingatkan rekan-rekan muda saya ketika mereka mau menikah. Dan saya selalu berkata begini kepada adik-adik rohani saya, dan saya selalu berkata bahwa ingat baik-baik, wedding itu, acara pernikahan itu hanya 1 hari. Lu paling kaya paling 1 minggu, paling kaya lu buat 1 minggu. Ada anak jemaat yang saya kenal, itu waktu buat acara Sweet 17-nya, dia lakukan 7 hari. 7 hari di 3 negara yang berbeda. Wow, pesta 7 hari. Paling-paling banter Anda lakukan, paling kaya Anda lakukan itu 1 minggu. Tetapi yang paling penting adalah the marriage after the wedding. Pernikahan sesudah wedding, hari pernikahan. Itu yang paling penting. Bukan soal hari pernikahan. Di hari pernikahan, you are the queen, engkaulah ratu sehari itu. Di hari pernikahan, you are the king, engkaulah raja sehari itu. Tapi yang paling penting adalah bukan hari weddingnya, hari pernikahan. Yang paling penting adalah kehidupan nikahnya, marriage-nya setelah pesta pernikahan. Selalu yang penting adalah sesudah. Yakobus 5 ayat 11 misalnya. Yakobus 5 ayat 11, Yakobus mengingatkan kepada kita tentang penderitaan Ayub. Dan salah satu yang dikatakan Yakobus adalah perhatikan kesudahannya.
Jadi jangan lihat cerita Ayub tengah-tengah waktu Ayub menderita. Jangan lihat itu. Lihatlah sesudah Ayub menderita. Apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan membalas semua ketekunan Ayub. Bagaimana Tuhan membalas semua kesabaran Ayub. Jadi Anda temukan bahwa yang penting adalah after. Apa yang Anda lakukan setelah Anda sukses, setelah Anda berhasil, setelah Anda dapatkan apa yang Anda inginkan, setelah Anda berdoa dan mungkin Tuhan tidak menjawab doa Anda atau berkata tidak terhadap doa Anda. Itu yang paling penting, after. Saya percaya ini, bahwa your glorious future, masa depan Anda yang cemerlang, is the remedy, adalah obat terhadap your broken past. Obat terhadap masa lalu Anda yang hancur. Sekali lagi, bahwa your glorious future yang Tuhan sediakan, masa depan Anda yang mulia yang Tuhan sediakan, selalu akan menjadi obat terhadap masa lalu Anda yang hancur dan rusak. Tuhan tidak pernah memperbaiki masa lalu. Yang Tuhan lakukan adalah mengobati masa lalu dengan cara memberi masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 menjanjikannya bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu kita perlu mengerti kehidupan after, sesudah. Nah, saya bawa Anda sekarang ke Lukas pasal 5. Lukas 5 ayat 1-11. Anda lihat paling tidak ada 4 peristiwa di mana dalam Lukas 5 ayat 1-11 yang saya bisa pakai menggunakan kata setelah. Nomor 1, lihat ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Lukas 5 ayat 4, Alkitab berkata, setelah selesai berbicara. Setelah Yesus selesai berkhotbah. Setelah Yesus selesai berbicara kepada orang banyak, dia kemudian berkata kepada Simon. Perhatikan, setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon. Menarik sekali, Yesus berbicara kepada siapa? Kepada orang banyak. Tetapi Yesus berkata kepada siapa? Kepada Simon Petrus. Saya ingatkan Anda satu hal, yang paling penting bukanlah Anda mendengar khotbah. Yang paling penting bukanlah Anda mendengar khotbah. Yang paling penting sebab khotbah untuk orang banyak. Ketika pendeta berkhotbah seringkali untuk 10 orang, 20 orang, 100 orang, bahkan mungkin ribuan orang. Tetapi yang paling penting adalah apa yang khotbah itu berbicara pribadi kepada Anda. Yesus berbicara pada orang banyak. Tetapi sesudah dia berbicara pada orang banyak, dia berkata kepada personal, kepada Petrus pribadi. Seringkali kita tidak pernah mendapatkan apa-apa dalam khotbah, sebab kita selalu berpikir bahwa khotbah itu cocok untuk orang lain. Oh, kalau si A mendengar khotbah ini, pasti dia diberkati. Oh, kalau si B mendengar khotbah ini, dia pasti akan bertobat. Oh, kalau si C mendengar khotbah ini, dia pasti akan dihiburkan. Kita selalu membayangkan si A, si B, si C, si D, si E, si F, untuk mendengar khotbah ini mereka akan mendapat sesuatu. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa banyak dari kita yang pernah berpikir bahwa khotbah ini untuk saya? Ketika teguran itu datang, berapa banyak dari kita yang mau berkata bahwa Tuhan sementara menegur saya pribadi, dan bukan sementara menegur si A yang Anda kenal, bukan sementara menegur si B yang Anda kenal. Persoalan utama adalah bukan apa yang Anda dengar. Persoalan yang utama adalah apa yang Anda dengar berbicara apa kepada Anda. Sekali lagi, persoalan utama bukan apa yang Anda dengar. Tetapi persoalan utamanya adalah semua yang Anda dengar sementara berbicara apa dalam kehidupan Anda. Seringkali kita menganggap bahwa khotbah hanya sekedar, pendeta sementara bicara bagi banyak orang. Atau, ini khotbah menarik sebab memberi informasi tambahan bagi saya. Oh, khotbah ini menarik sebab yang khotbahnya lucu. Oh, khotbah ini menarik sebab khotbah yang berkhotbah adalah orang yang membuat saya terharu. Selalu kita tidak pernah belajar mau mendengar apa yang Tuhan sementara katakan kepada kita pribadi ketika Anda sementara mendengar khotbah. Ketika Anda sementara mendengar satu pesan Tuhan secara bersama-sama,
Yang paling penting bukan apa yang saya katakan kepada Anda. Yang paling penting adalah apa yang Roh Kudus sementara berbicara hari ini kepada Anda. Apa yang saya katakan bersifat banyak, bersifat umum. Tetapi apa yang Roh Kudus sementara katakan adalah bersifat pribadi. Itu bicara tentang, saya suka kata informasi. Kata informasi. Apa arti kata informasi? Sederhana. Kata informasi berasal dari kata inform. In berarti masuk. Sesuatu yang kita izinkan masuk. Kenapa saya harus mengizinkan itu masuk? Form untuk membentuk saya. Itulah arti informasi. Tidak semua yang Anda dengar, Anda izinkan masuk dalam hidup Anda. Percayalah. Tidak semua yang Anda dengar, Anda izinkan masuk dalam hidup Anda. Tidak semua. Tapi semua yang Anda izinkan masuk dalam hidup Anda akan selalu membentuk pikiran Anda. Akan selalu membentuk keberadaan Anda. Kalau Anda dengar orang bicara tentang hal-hal buruk pada Anda, dan apa yang Anda dengar, Anda tidak pernah jadikan informasi, Anda tidak pernah masukkan dalam hati Anda, tidak peduli apapun yang orang katakan pada Anda, itu tidak akan pernah berpengaruh apa-apa dalam kehidupan Anda. Ada kata pepatah, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi orang boleh bicara apa saja, tetapi selama Anda tidak memasukkan itu ke dalam hidup Anda, maka itu tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam hidup Anda. Pengkhotbah berkata, selama tulah itu, mantra itu tidak pernah diucapkan, maka dia tidak akan pernah memberi kuasa apa-apa dalam hidup kita. Selama Anda tidak pernah memasukkan ke dalam telinga Anda tidak pernah masukkan dalam pikiran Anda tidak pernah masukkan dalam hati Anda, itu tidak akan berguna. Tetapi di satu sisi sama, Anda boleh mendengar khotbah ribuan kali, tetapi itu tidak pernah masuk, tidak pernah berbicara, tidak pernah inform. Anda izinkan masuk untuk membentuk hidup Anda, maka firman yang Anda dengar ribuan kali tidak akan pernah menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Yesus bertanya nomor satu, setelah Anda mendengar khotbah, setelah Anda mendengar firman Tuhan, pertanyaannya adalah setelah semua itu, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Tuhan sementara mau bicara pada Anda hari ini? Apa yang Tuhan sementara mau berurusan dengan kita hari ini? Apa yang sementara Tuhan mau bongkar dalam hidup kita hari ini? Apa yang Tuhan sementara mau bentuk dalam kehidupan ini? Dan saya suka respon Petrus, Simon Petrus, ketika Yesus berkata kepada dia pribadi. Perhatikan ayat 5. Perhatikan ini yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, sama-sama dalam tempat Anda masing-masing, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya suka kata karena Engkau menyuruhnya. Keadaan berkata berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Apa yang saya alami, pengalaman saya berbeda dengan apa yang Yesus janjikan. Tapi hari itu Simon Petrus berkata satu hal yang luar biasa. Di sini kalimat ini membuktikan kualitas iman Petrus yang luar biasa. Hari itu ketika dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya. Orang lain mungkin berkata engkau tidak akan mampu. Tetapi karena engkau berfirman, maka aku akan melakukannya juga. Mungkin sulit bagi kita untuk mengampuni. Tetapi karena engkau berfirman, aku akan melakukannya juga. Mungkin sulit bagi saya untuk bersyukur tadi, pesan dari lagu demi lagu kepada kita. Tetapi karena engkau berfirman demikian, engkau berkata personal kepada saya. Doni bersyukur, Samuel bersyukur, Nita bersyukur. Maka engkau berkata, karena engkau berfirman demikian, aku akan melakukannya juga. Nomor satu adalah apa yang Tuhan katakan. Apa yang sementara Tuhan pribadi mau katakan kepada kita. The life after. Setelah Anda mendengar khotbah, apa yang Tuhan sementara bicarakan. Membawa pada ketaatan. Kata ketaatan ini membawa kita pada bagian kedua dari after dalam Alkitab. Lihat ayat 6. Lihat ayat 6.
Bagian kedua, ayat 6 berkata, dan setelah mereka melakukannya, setelah mereka taat, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini yang saya suka. Berkat adalah hasil dari sebuah ketaatan. Berkat adalah hasil dari sebuah ketaatan. Berkat adalah hasil dari sebuah ketaatan. Saya suka kata setelah mereka melakukannya, bukan sebelum mereka melakukannya, tapi saya suka Alkitab berkata setelah mereka melakukannya. Ada banyak orang berkata pada pendeta selalu begini, kalau Tuhan sembuhkan saya, maka saya akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jawaban saya terbalik. Justru kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kamu akan melihat kesembuhan itu terjadi. Oh, kalau Tuhan tolong saya, baru saya akan melayani Tuhan. Saya berkata, salah. Itu terbalik, justru layani Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa berkat adalah hasil dari sebuah ketaatan. Menurut saya sangat percaya berkat adalah hasil dari sebuah ketaatan. Dengan kata lain, hasil apa yang Anda dapatkan adalah produk dari sebuah ketaatan. Hasil apa yang Anda dapatkan bukanlah produk dari mimpi. Bukanlah produk dari mimpi. Kita harus punya mimpi. Kita harus punya visi. Tetapi hanya bermimpi dan visi dan punya visi tidak akan pernah menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita. Makanya dalam dunia pengembangan diri, langkah pertama untuk mewujudkan mimpi adalah bangun dari tidurmu, kata orang-orang pengembangan diri. Bangun dari tidurmu, sebab hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Hasil bukanlah produk dari sebuah karisma, hasil bukanlah produk dari sebuah keinginan. Kita perlu karisma, kita perlu keinginan, kita perlu visi, kita perlu goal, tujuan. Tetapi produk hanyalah hasil dari sebuah tindakan. Hanyalah hasil dari sebuah tindakan. Mengapa iman selalu memberi hasil? Sederhana. Sebab iman bicara tentang bukan hanya percaya, tetapi iman bicara tentang percaya dan mendengar. Dengan iman kita bertindak dengan percaya. Dengan kata lain, iman adalah kita bertindak dengan percaya. Langkah nomor 2 adalah setelah Anda mendengar. Setelah Anda mendengar apa yang Tuhan katakan. Setelah Anda mau percaya apa yang Tuhan katakan. Apa yang kita lakukan? Bertindak. Tetapi langkah kedua setelah Anda bertindak, Anda selalu akan melihat hasilnya. Anda selalu akan melihat hasilnya. Nomor 1, setelah mendengar firman. Apa yang akan Anda lakukan? Anda harus bertindak taat. Nomor 2, setelah Anda melakukan, apa yang akan Anda dapatkan? Anda akan melihat hasil, Anda akan melihat berkatnya. Nomor 3, lihat ayat 8. Lihat ayat 8. Ayat 8. Ketika Simon Petrus, saya suka mengganti kata ketika di sana dengan kata setelah, after. Jadi setelah Simon Petrus melihat, jadi setelah dia melihat semua hasil, setelah dia melihat semua berkat, hal itu dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi saya suka kata setelah dia melihat hasilnya, setelah dia taat dan dia melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Menarik sekali. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Berapa banyak orang yang ketika sudah diberkati, berapa banyak orang ketika sudah memiliki banyak hal, tetapi justru mereka melupakan satu hal yang paling penting. Setelah Anda kaya, setelah Anda sukses, setelah Anda ditolong oleh Tuhan, Petrus melakukan satu hal setelah semua peristiwa itu. Apa? Dia datang untuk tersungkur kepada Yesus. Berkat seharusnya membawa kita mendekat kepada Sang Pemberi berkat. Berkat seharusnya membuat kita mengikatkan diri dengan sumber daripada berkat itu sendiri. Tetapi ada banyak orang ketika sudah diberkati menjadi lupa diri. Orang ketika sudah diberkati menjadi lupa untuk bersyukur.
Orang ketika sudah diberkati menjadi pribadi yang sama sekali bertolak belakang daripada sebelum diberkati. Ya, ada orang-orang yang ketika sebelum diberkati jahat, sesudah diberkati jadi baik. Tetapi ada orang-orang yang sebaliknya, sebelum diberkati setia ikut Tuhan, serius dengan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi setelah diberkati menjadi begitu sibuk, setelah diberkati menjadi begitu sombong, setelah diberkati begitu menjadi lupa diri, setelah diberkati bahkan mencoba untuk mengatur hamba Tuhan, setelah diberkati bahkan mencoba untuk mengatur firman Tuhan yang disampaikan di sidang jemaat, sebab dia menjadi orang yang lupa diri. Berbeda dengan Petrus. Petrus setelah melihat, kata Alkitab, setelah melihat semua berkat yang luar biasa, itu membuat dia tersungkur di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap Petrus ini bisa terjadi? Bagaimana Petrus bisa menjadi orang yang tersungkur? Orang yang datang bersujud di hadapan Tuhan. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini yang saya mau katakan. Ketika Petrus diberkati, berkat itu membuat dia merasa begitu tidak pantas untuk menerima. Berkat Tuhan yang begitu besar membuat dia merasa begitu menjadi rendah dan menyadari posisinya yang rendah di hadapan Tuhan, sebab dia tahu satu hal. Semua berkat yang dia terima hari itu semua bukan hanya karena kekuatan dan kemampuannya dia. Petrus saya percaya sudah pernah jadi nelayan puluhan tahun, belasan tahun paling tidak. Minimal belasan tahun dia menjadi nelayan. Tapi for the first time in that day, untuk pertama kali di hari itu, saya percaya ini yang saya percaya. Anda setuju, puji Tuhan, tidak setuju, biar tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini yang saya percaya. Petrus belum pernah menangkap ikan sebanyak itu. Petrus belum pernah melihat berkat sebanyak itu. Kebaikan Tuhan hari itu membuat dia sadar satu hal, bahwa apa yang dia terima hari itu melampaui kekuatan dan kemampuannya sendiri. Itu sebabnya Petrus kemudian datang tersungkur di hadapan Tuhan, dan bukan hanya tersungkur. Perhatikan dia berkata, aku ini orang berdosa. Anda lihat orang yang mengalami kebaikan Tuhan yang semakin besar, menurut saya harus semakin sensitif dengan kekudusan Tuhan. Ini yang saya percaya. Semakin banyak kita mengalami kebaikan Tuhan, seharusnya kita ini semakin sensitif dengan kebaikan Tuhan. Orang yang semakin bersyukur, semakin banyak mengalami kebaikan Tuhan, seharusnya menurut saya, dia akan semakin sadar akan perbuatan dosa. Dia akan semakin cepat untuk sadar, saya sementara berbuat sesuatu yang salah. Saya sementara melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan dia akan dengan cepat datang pada Tuhan dan berkata, I am a sinner. Saya orang yang berdosa. Seringkali menurut saya, tadi saya katakan, ada banyak orang ketika semakin kaya, seringkali kita menjadi begitu lupa diri. Kita menjadi begitu tidak peduli. Bahkan kita menjadi terbiasa dengan lingkungan yang berani menerobos dosa. Hari ini misalnya dalam dunia bisnis dikenal dengan nama entertain orang. Dan ketika kita harus entertain orang, kita bawa mereka ke tempat di mana mereka minum minuman keras. Mereka mulai dipuaskan dengan nafsu, bukan hanya dengan makanan dan minuman alkohol. Tetapi mereka dipuaskan dengan nafsu birahi oleh perempuan-perempuan yang sengaja menjajakan tubuh mereka untuk demi kepuasan seksual laki-laki. Dan orang-orang itu dibawa ke situ dan kita berkata, toh saya tidak buat apa-apa. Toh mereka yang melakukan itu.
Toh mereka yang mau. Toh saya hanya menjalankan tugas dari kantor. Tidak mudah memang. Tetapi orang yang semakin menyadari kebaikan Tuhan, seharusnya mereka akan semakin sensitif dan semakin peka. Mereka tidak bisa nyaman. Mereka tidak bisa nyaman dengan keadaan dan situasi seperti itu. Saya punya beberapa teman yang pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu sebab mereka tidak bisa mengentertain orang. Tetapi itulah yang saya percaya, bahwa ketika kita menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan, kita menjadi orang yang sensitif dengan kekudusan. Itu sebabnya ketika dia memperoleh berkat, hal ketiga yang dilakukan oleh Petrus adalah dia membuat hidupnya semakin kudus di hadapan Tuhan. Dia membuat hidupnya semakin benar di hadapan Tuhan. Dia membuat hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nomor satu, dia mendengar khotbah, dia menjadi taat. Nomor dua, ketika dia menjadi taat, dia menjadi orang yang diberkati. Nomor tiga, ketika dia menjadi orang yang semakin diberkati, dia menjadi orang yang semakin kudus di hadapan Tuhan. Orang yang menjadi pribadi yang semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Hari ini Anda yang diberkati, bukan hanya sekedar bersyukur, tapi mari biarlah hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, terakhir, lihat ayat 11. Lihat ayat 11. Dan ayat 11 berkata, dan sesudah mereka menarik menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Petrus selesai, dia ada dalam Tuhan. Dia mengalami pertobatan dalam Tuhan. Dia berkata, aku orang berdosa. Yesus mengundang dia datang. Yesus memanggil dia untuk satu panggilan yang lebih besar. Ini yang terjadi yang keempat. Yang keempat yang paling luar biasa. Di puncak dari segala berkatnya. Di puncak dari segala kesuksesannya. Di puncak dari segala keberhasilannya. Ini yang terjadi. Ayat 11. Setelah semua itu. Setelah dia datang pada Tuhan, berkat membuat dia datang pada Tuhan. Tapi setelah dia datang pada Tuhan, ini yang saya suka. Dia berani menyerahkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Luar biasa bukan? Petrus menyerahkan segala sesuatu bukan ketika dia sementara hancur. Petrus menyerahkan segala sesuatu bukan ketika dia sementara gagal. Kalau Anda sementara hancur, sementara gagal, menyerahkan segala sesuatu lebih mudah daripada ketika Anda sementara di puncak keberhasilan. Tiba-tiba Anda menyerahkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Tidak mudah bukan? Ini yang saya suka. Saya tidak berkata bahwa kalau Anda sukses harus tinggalkan pekerjaan Anda. No, jangan lakukan itu. Jangan pernah salah mengerti dengan saya. Yang saya mau katakan adalah ketika Anda sukses dan berhasil, lihat kalau Anda benar-benar menapaki setiap proses ini, maka ini yang saya percaya. Kesuksesan, keberhasilan Anda tidak lagi mengikat hati Anda. Anda berani untuk menyerahkan segala sesuatu, sebab itu tidak mengikat hati Anda. Itu tidak membuat Anda terikat. Hari itu Anda boleh kaya, Anda boleh berhasil, Anda boleh sukses. Tetapi kekayaan, keberhasilan, kesuksesan bukan nomor satu dalam hidup Anda. Yesus tetap nomor satu dalam hidup Anda. The life after success. Kehidupan setelah sukses. Kehidupan setelah diberkati. Kehidupan setelah Anda berhasil. Petrus menunjukkan satu. Dia semakin kudus. Dia semakin benar. Dan bukan hanya itu. Yesus memanggil dia. Yesus memanggil dia untuk menjalani sebuah kehidupan sebagai pengikut Kristus. Dia tetap orang pengusaha yang berhasil. Anda boleh mungkin tetap menjadi pengusaha yang sukses. Tetapi kesuksesan Anda bukan lagi tujuan dalam hidup Anda. Tujuan dalam hidup Anda apa? Mengikut Yesus. Ada satu pertanyaan yang menggelitik hati saya. Pertanyaan ini cukup lama menggelitik hati saya dan pertanyaan itu berkata begini. Kalau engkau sudah mendapatkan semua yang engkau inginkan, apalagi yang engkau akan lakukan? Pertanyaan itu bagus. Seandainya semua yang Anda mau, Anda sudah dapatkan,
apalagi yang akan engkau lakukan? Pertanyaan ini muncul sebagai sebuah pengantar dari sebuah artikel. Maafkan saya, penutup dari sebuah artikel. Sang penulis menuliskan bagaimana ada orang-orang yang super berhasil. Salah satu kisah yang dia pakai bahkan adalah seorang yang biasa-biasa mendapatkan lotre jutaan dolar. Sehingga dalam waktu satu hari dia menjadi orang yang sangat kaya di Amerika. Dan singkat cerita, ketika orang biasa ini dapat lotre jutaan dolar dalam waktu satu hari menjadi sangat kaya, dia kemudian mulai membeli rumah baru di tempat yang mahal. Dengan harga ratusan ribu bahkan jutaan dolar. Dia berani beli rumah baru. Dia beli mobil sport yang baru. Dia kemudian membeli pakaian yang baru. Dia punya rumah dengan swimming pool yang besar. Hari itu istrinya pergi shopping dan belanja. Kemudian sang penulis artikel men-snapshot sekian tahun ke depan. Hanya dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Kita temukan kemudian sang penulis artikel berkata, orang yang mendadak kaya ini satu kali menemukan 2 tahun kemudian setelah dia kaya, istrinya dan dia bercerai karena istrinya selingkuh dengan orang lain. Dia juga punya wanita simpanan. Anaknya terjebak dalam narkotika, pergaulan yang buruk. Rumah yang dia beli waktu dia menang lotre harus dijual karena dia tidak punya penghasilan lagi. Pekerjaannya ditipu oleh orang, ditipu oleh temannya. Semua yang pernah dia miliki hancur, dan 2 tahun kemudian hidupnya lebih menderita daripada sebelum dia mendapatkan lotre. Dan sang penulis artikel menutup dengan kalimat tadi. If you already have what you want, and after that, what? Kalau Anda sudah dapatkan semua yang Anda miliki, Anda sudah dapatkan semua yang Anda inginkan, setelah itu apa? Setelah itu apa? Oke, Anda kejar kekayaan. Seandainya Anda sudah jadi orang paling kaya di seluruh dunia. Setelah itu apa? Itu sebabnya Anda lihat orang-orang paling kaya selalu akan menghamburkan uang mereka dalam donasi. Kenapa? Sebab mereka hanya menemukan bahwa kasih yang bisa mengisi kekosongan hati mereka. Sama. Hari ini saya mau berkata pada Anda satu hal. Hanya kasih. Dan bukankah sumber kasih yang terbesar adalah Tuhan kita Yesus Kristus? Orang-orang super miliarder ini, mereka mungkin bukan orang percaya pada Yesus. Tapi mereka mau tidak mau harus bergerak dalam donasi, menghambur-hamburkan uang yang mereka cari dengan susah payah. Sebenarnya untuk apa? Apakah mereka menjadi orang yang sangat peduli dengan orang lain? Saya jujur dengan Anda, tidak semua, bahkan hanya sebagian kecil yang benar-benar peduli dengan orang yang mereka tolong. Sebagian lagi yang lebih besar, sebenarnya mereka hanya suka kumpul-kumpul dengan sesama teman-teman sosialita yang lain, dan membanggakan pada orang lain bahwa mereka sudah menolong orang yang kurang mampu. Tapi sebenarnya itu hanyalah kamuflase untuk mengisi hati mereka yang kosong. Sebab ketika mereka menjadi sangat kaya, hati mereka tetap kosong. Hanya ada satu yang bisa mengisi. Dan mereka menemukan bahwa kasih membantu orang lain paling tidak bisa meringankan beban hati mereka yang menderita, walaupun mereka jadi orang kaya. Seandainya mereka tahu bahwa kasih yang paling besar, kasih pada semua sesama, sebenarnya bersumber dari satu hal, yaitu kasih pada Tuhan. Hanya ada satu sumber kasih yang sejati, namanya Yesus. Dan bukankah dia membuktikan kasihnya kepada kita ketika dia mati untuk Anda dan saya? Mari kita datang pada Tuhan. Siapkan perjamuan kudus. Inilah tujuan semua orang, sikut kanan, sikut kiri. Inilah tujuan semua orang sebenarnya, mengejar kekayaan. Apa itu?
Hati mereka menginginkan sebuah penerimaan. Hati mereka menginginkan sesuatu yang bisa mengisi jiwa yang kosong dan hanya kasih Tuhan. Ibu Teresa pernah bicara di hadapan banyak orang dan berkata, 1/4 penduduk dunia, 25% penduduk dunia, lapar akan roti makanan. Tetapi kelaparan terbesar tetaplah bukan kelaparan akan makanan. Sebab kelaparan terbesar adalah kelaparan akan cinta kasih dan penerimaan. 1/4 penduduk dunia lapar akan roti, tapi seluruh penduduk dunia lapar akan cinta kasih dan penerimaan. Saya setuju. 25% lapar di perut, tetapi 100% orang lapar di hati. Itu sebabnya Yesus bukan hanya jadi roti dan memberi roti. Bukan hanya memberi roti, tetapi dia jadi roti hidup supaya bisa memberi makan setiap jiwa yang kosong. Dan bukankah roti yang kita akan persekutukan sebentar bicara tentang kasih Tuhan yang mengisi setiap jiwa yang kosong. Mari angkat roti di tangan kanan Anda tinggi. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Mari kita mengucap syukur sejenak. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku sendiri. Allah, darah yang tidak bercacat celah, darah yang tidak berdosa, darah yang membawa pengampunan dosa bagi semua umat manusia. Darah yang membebaskan, darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang menghancurkan setiap belenggu setan, darah Yesus, bilur Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang menyatukan kita dengan Kristus dan sesama. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur bersama-sama adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, inilah yang ku hatiku jauh bisa libur inilah yang ku tahu kau menjaga hatiku supaya
memancar senantiasa. Orang yang diberkati karena ketaatan seharusnya tidak akan pernah lari dari panggilan Tuhan. Saya percaya ini. Apa yang kita dapat dari ketaatan harus kita pertahankan dengan ketaatan. Apa yang kita dapat dengan doa, pertahankan dengan doa. Apa yang kita dapat dengan kekudusan, pertahankan dengan kekudusan. Apa yang kita dapat dengan ucapan syukur, jaga itu dengan ucapan syukur. Petrus memberi satu role untuk kita. Bahwa di akhir dari semua ketaatan, bukanlah berkat. Akhir dari sebuah ketaatan adalah untuk mengikut Yesus. Bahkan satu titik, dia berani berkata, dan mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Makanya ada lagu terkenal, dunia di belakang, salib di depan. I want to follow Jesus, ikut Yesus. Aku telah menetapkan, I have decided, bahwa dunia di belakang, Yesus yang di depan. Hari ini biarlah firman-Mu masuk dalam setiap hidup kami. Meninform, membentuk hati kami di dalam. Menjadi pribadi yang semakin berkenan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari angkat dua tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Sebab ibadah, kata Alkitab, memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, terimalah keuntungan secara roh, jiwa, dan tubuh kita. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.